Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap memprotes pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah. Tagar kabur aja dulu yang tengah ramai di media sosial berupa ajakan untuk pindah ke luar negeri. Namun sejumlah publik figur dan selebritas telah lebih dulu berkarir dan berpindah ke warganegaraan. Saya penghematan yang kita lakukan, totalnya kita punya 750 T. Di hari pertama itu, sejak dikeluarkannya keputusan itu, hotel-hotel yang bintang 4, bintang 5 itu dalam satu hari bisa sampai ratusan juta ya cancel bisnisnya. Memangkas anggaran akan terbagi dalam 3 tahap hingga mendapat 750 triliun rupiah. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. Prabowo juga mengakui sebagian anggaran yang dihemat akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Efisiensi ini berdampak pada sejumlah sektor yang berdampak positif dan negatif. Positif memang akan ada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran karena evaluasi yang kita lakukan di Indef itu banyak sekali anggaran KL itu yang tidak tepat sasaran, terutama dari perjalanan dinas maupun rapat-rapat yang sebetulnya tidak harus di luar kantor. Dari sisi negatif memang tadi pada akhirnya akan mempengaruhi bisnis maupun ekonomi ke depan. Dan berikut 5 fakta efek pemangkasan anggaran. Fakta 1, demonstrasi Indonesia Gelap. Di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, mereka menolak program makan siang gratis yang berimbas pada efisiensi di seluruh kementerian. Masa juga khawatir, efisiensi menyebabkan pengangguran akibat pengurangan tenaga honorer dan pekerja kontrak. Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mahasiswa yang berdemo di kantor Gubernur NTT mengkritik efisiensi yang diduga berdampak pada biaya kuliah. Namun pemerintah menjamin efisiensi tak berdampak pada anggaran pendidikan. Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama adik-adik mahasiswa. Kemudian PI, siswa itu tetap semua jalan, PDB tetap semua jalan. Efek kejut efisiensi anggaran diklaim bukan hanya dirasakan masyarakat, namun juga para birokrat. Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Di Jakarta, pada puncak demo Indonesia Gelap, Mensesnek turun langsung ke kawasan Patung Kuda, menemui massa menerima 13 tuntutan dan berjanji akan mempelajarinya. Fakta 2, dampak pada sistem pendidikan. Menteri Keuangan memastikan akan dilakukan penelitian secara terperinci
terkait anggaran operasional perguruan tinggi agar tak berdampak pada pelayanan masyarakat. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Sri Mulyani juga memastikan pemangkasan anggaran terjadi pada bantuan PTN, sedangkan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terdampak efisiensi anggaran. Fakta 3, gejolak di sektor usaha kepariwisataan. Dihapusnya acara-acara pemerintahan di hotel membuat tingkat menginap turun drastis. Para pengusaha hotel pun khawatir jika kondisi ini berlanjut akan berujung PHK besar-besaran. Acara-acara yang dulu sudah terbooking di tahun 2024 itu banyak dibatalkan oleh pihak pemerintah. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis daripada baik perhotelan maupun di restoran itu memang menurunnya cukup tajam. Di hari pertama itu, sejak dikeluarkannya keputusan itu. Jadi satu hotel itu biasanya kan memang hotel-hotel yang bisa mengakomodir untuk market government itu kan di bintang, mulai bintang 3 ke atas ya. Hotel-hotel yang bintang 4, bintang 5 itu dalam satu hari bisa sampai ratusan juta ya cancel bisnisnya. Sejumlah pos yang terdampak efisiensi anggaran beririsan dengan industri perhotelan, diantaranya kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sejenisnya, diklat dan bimbingan teknis, serta perjalanan dinas. Fakta 4, pengalokasian dana untuk MBG dan Danantara. Dari total anggaran yang dipangkas akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis sebesar 24 miliar dolar. Sementara itu sisanya atau sekitar 20 miliar dolar tidak akan dimanfaatkan untuk belanja negara, tetapi diserahkan kepada Danantara agar dikelola lebih lanjut. Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan lembaga investasi baru yang dijadwalkan diluncurkan pada 24 Februari 2025 sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara mengelola aset-aset BUMN yang selama ini dianggap paling menguntungkan maupun bernilai strategis. Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara BUMN mencapai lebih dari 900 miliar dolar. Fakta 5, efisiensi di level pemerintah daerah. Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2025, anggaran untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten mencapai 1 miliar 15 juta rupiah. Pemprov Banten juga menganggarkan kendaraan dinas 5 miliar rupiah dan tempat tidur sebesar 500 juta rupiah. Anggaran itu sudah dibahas dan dialokasikan sebelum penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur itu kita bahas pada perubahan APBD 2025. Sudah umumkan di dalam RUP, tetapi dalam proses pelaksanaannya tentu kita menunggu arahan dari Pak Gubernur dan wakil gubernur terpilih itu kita harus efisien dan efektif. Gubernur Banten terpilih, Andre Soni, akan merevisi anggaran untuk pakaian dinas. Ia juga akan melakukan efisiensi anggaran dalam kepemimpinannya.
Jangan kemana-mana, Pop News akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Kompas TV.